Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ivan Ramayana Richard, SPPD KKV. Pada tutorial hari ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan prosedural atau prosedur teknik pemeriksaan arteri karotis untuk melihat internal karotid arteri, eksternal karotid arteri, common karotid arteri maupun arteri vertebralis, beserta bagaimana cara menghitung carotid intermedia thickness untuk melihat resiko kejadian BJK. Langsung kita ke video. Jadi untuk pertama-tama untuk USG arteri karotis ya kita fokus ke arteri ya, karena memang ini kita mau lihat USG arteri karotis ya. Awal-awal adalah kita suruh pasiennya untuk sedikit menengok ke arah kontralateral, kemudian jangan pakai bantal. Nah, kita langsung ambil truk taruh ke di bawah rahang ya. Habis kita akan cari di mana arteri karotis. Nah, dalam hal ini adalah arteri karotis dextra ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia arteri karotisnya. Kita sejajarkan. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita coba color flow. Ya, color flow-nya cocok ya. Oke, sedikit agak ini akan saya naikkan sedikit frekuensi PRF supaya dia mengisi. Kita turunin sedikit PRF-nya supaya benar-benar mengisi. Ya, sudah mengisi ya. Nah, inilah arteri karotis komunis dextra. Ya, ini ke arah distal. Mulai ke arah proksimal dan mulai ke arah distal. Nanti kalau di distal dia akan bercabang menjadi internal karotid sama eksternal karotid. Nah, pertama kita akan lihat yang internal karotid komunis saja dulu ya. Kita sejajarkan, kemudian kita kasih Doppler color flow. Doppler sudut atau angle-nya itu sebaiknya 60 derajat untuk melihat bagaimana velocity-nya. Nah, ya, ini sudah kita lihat. Ya, bagus ya. Ini karotid komunis ya. Kita akan nilai velocity-nya. Ini dia 99 normal. Kemudian end diastolic velocity-nya sekitar 20. Oke lah. Sip. Nah, untuk sisi E itu biasanya memang sekitar 100-an ya. Kemudian habis itu kita mulai masuk ke ICA, internal carotid communis dan external carotis communis. Nah, internal carotis communis, external carotis communis ini biasanya bercabang di daerah-daerah dekat di bawah mandibula ya. Nah, ini dia mulai ada percabangan. Kalanya kita turunkan lagi PRF-nya supaya mendapat angle-nya nggak sesuai. Harusnya angle-nya itu sesuaikan dengan sejajar dengan ke arah. Ini dapat sejajar, jadi kelihatan. Kita turunin lagi PRF-nya untuk dapat color yang lebih bagus juga. Nah, jadi biasanya itu dia akan bercabang berdua. Coba saya buat longitudinal dulu ya. Nah, ini dia ya. Terus angle-nya coba saya naik, saya tinggikan dulu. Kasih karotis komunis, kemudian akan bercabang. Nah, ini bercabang dua. Ya, bercabang dua. Maaf, ini kita agak-agak terbalik ya. Nah, ini dia. Setelah bercabang, langsung bercabang dua. Yang sebelah inferior atau sebelah kiri itu adalah ICA, yang sebelah kanan ECA. Sesuai dia. Eksternal dia akan mengarah ke temporal, internal dia akan mengarah ke distal atau ke inferior. Ya, dari satu dia bercabang menjadi dua. Nah, itu dia ya.
Kemudian coba kita buat potongan tegak lurus. Kalau kita bingung, kita arahkan ke arah inferior. Nah, inilah ICA ya. Angle-nya saya sejajarkan supaya mendapat color yang baik. Turunin colornya. Saya naikkan sedikit gain-nya. Ini siapa? Iya. Bisa itu kan? Jalan ntar. Bisa. Jalan. Oke, nah ini ICA ya. Kemudian kita diambil. Begini suara ICA ya. Dia tidak pulsatil, tidak terlalu pulsatil, juga end-dash direct velocity-nya dia juga agak-agak tinggi ya. Nah, ICA kita lihat di sini 92, kemudian end-dash direct velocity-nya 32. Oke, kita save. Oke, save lah, apa? Nah, kemudian kalau kita mau melihat gainnya jadi ini sih. Nah, oke. Tadi kita ke arah ke ICA ya. Nah, kita ke arah dari sini, kita ke arah ECA, kita naikkan ke atas. Nah, ini dapatnya ke ECA ya. Nah, ini dia external carotid. Ya, ini dia eksternal karotidnya. Ini tadi bulbus ya, di sini bulbus, ini eksternal karotid. Saya arahkan ke lebih ke arah medial, dan dapat eksternal karotid. Kita naikkan ke atas. Iya. Untuk melihat eksternal karotid arteri, nah kita naikkan ke atas sampai ketemu bulbus. Ini sudah bulbus ya. Nah, kalau misalnya kita kearahkan ke distal, dia akan ketemu internal karotid arteri ya. Tapi kalau kita kearahkan ke wajah pasien atau ke medial, dia akan ketemu eksternal karotid. Nah, ini dia eksternal karotid ya. Ini dia eksternal karotid ya. Kemudian kita buat Doppler. Dia akan lebih pulsatil dan lebih end-diastolic velocity-nya akan lebih rendah ya. Dia lebih pulsatil, tapi belum tentu dia lebih tinggi aliran peak velocity-nya. Tapi biasanya untuk end-diastolic velocity-nya akan lebih rendah. Tadi kan 30-an untuk internal karotid, ini 15, cocok. Oke, kemudian juga salah satu tekniknya untuk melihat, terkadang alirannya dia juga lebih pulsatil. Jadi terkadang jadi alirannya terkadang saat kita bandingkan satu sama lain, dia akan lebih terlihat, terkadang hilang colornya. Coba kita bandingkan ya. Oke, ini ya, ini PRF-nya kita naikkan sedikit supaya jangan tumpah-tumpah. Nah ya, ini kalau CCA, karotid communis, kemudian akan menjadi 2. Nah, caranya membedakan adalah pulsatilnya. Nah, kalau dia internal carotid artery, dia tetap ada pulsatilnya. Nah, tapi kalau external carotid artery, karena end-diastolic velocity-nya juga rendah, ya kan, colornya akan bisa menghilang. Ya,
seperti itu. Coba kita lihat ininya, velocity-nya. Nah ini ya, kita bedakan dengan velocity yang oke. Nah ada juga teknik yang mengatakan di tap temporalnya. Kelihatan ya. Saya tap coba. Nggak kelihatan. Biasanya kalau temporal tap, eksternal karotidnya dia akan menjadi lebih tidak stabil. Kita bisa ukur yang ini adalah CIMT, carotid intima media thickness ya. Nah, biasanya itu sesuai guideline diukurnya itu dari bulbus 1 cm dari bulbus. Kita akan fokuskan. Nah ini dia ya, ini bulbusnya, jadi kita bisa ukur. Biasanya diukur bisa dari rata-rata, namun kalau memang mesin kita tidak memenuhi kriteria untuk mengukur rata-rata, kita bisa ukur ketinggiannya, ketinggian maksimal. Nah ini kita lihat berapa tinggi maksimal antara pinggir batas ini sama yang ini dia 0,04 ya, berarti 4 mm. Normalnya itu di bawah 1, di bawah 10, 4 normal, dia masih muda. Oke, nah saat kita sampai dari kartis komunis distal, kita akan menjumpai bulbus. Nah, terkadang di bulbus ini banyak ada beberapa tempat-tempat plak. Nah, biasa di distal di sini di bulbusnya juga bisa ada plak, kemudian di proximal, maksud saya di atas juga bisa ada plak. Nah dari plaknya itu kita harus ukur berapa panjang plaknya, berapa tinggi plaknya, berapa lumennya ya, bagaimana plak, karakteristik plaknya, apakah homogen atau heterogen. Kalau homogen biasanya plaknya baru atau akut, tapi kalau heterogen itu biasanya plaknya kronik. Nah, heterogen kita bisa lihat kalsifikasi gitu ya. Kemudian habis itu dari plaknya itu juga bisa kita lihat apakah ada diseksi atau ulkus dari plak tersebut. Nah, jadi kalau ada diseksi ataupun ulkus itu sangat-sangat risiko terjadi kejadian kardiovaskular, ya bisa stroke ya, karena ini kan ke arah yang ke internal karotid arterinya mengarah ke sirkulus wilisi ya. Nah gitu ya. Oke, jadi itulah kita lihat plak. Oke ya. Oke, kemudian terkadang ada keperluan untuk kita melihat arteri vertebralis. Arteri vertebralis itu di bawah arteri karotis. Warnanya harus sama, warna merah, berarti itu alirannya mengarah ke sini. Nah, kita juga coba lihat, kita mencoba arteri vertebralis. Nah, ini dia mungkin arteri vertebralis. Ya, benar. Ini arteri vertebralisnya. Jadi dari atas kita geser ke bawah. Nah, untuk melihat arteri vertebralis, kita lihat warnanya sesuai atau tidak. Nah, sesuai ya, sama-sama merah, berarti sama-sama menuju ke atas, ke otak. Nah, biasanya kalau emang dia berlawanan arah, bisa jadi kita untuk mendiagnosis Subclavian-Steele syndrome bisa juga tuh melihat. Jadi alirannya itu bisa malah dia ke belakang gitu ya, untuk arteri vertebralis malah menjadi biru. Nah, ini boleh saja mau kita lihat
vertebra kita lihat sistoliknya sama diastoliknya. Oke, sekian dari saya untuk masalah arteri karotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.